Ada kalau datang ke masjid tuh isya itu berdiri aja dia. Ini kan dia berdiri aja. Enggak qabliyah isya. Melihat orang yang qabliyah isya dengan mata yang agak sinis. Kenapa, Pak? Kenapa orang yang sholat sunnah qabliyah isya disinisin sama yang enggak sholat? Karena dianggap bid'ah. Ada qabliyah maghrib, disinisin juga ini. Mungkin kalau dia DKM-nya dia langsung tegur. Karena dia bukan DKM jadi dia nahan diri, ya kan? Ingkarnya dalam hati. Tapi masih dianggap mungkar. Kenapa dianggap bid'ah? Karena Rasulullah tidak pernah, menurut dia tidak pernah melakukan sholat qabliyah maghrib dan qabliyah isya. Lupa bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan sahabat melaksanakan sholat qabliyah maghrib dan qabliyah isya. Bukan berarti kesimpulannya kemudian sholat qabliyah maghrib bid'ah, tapi kesimpulan yang benar adalah sholat sunnah qabliyah maghrib itu bukan sunnah muakkadah, bukan bid'ah. Kalau bid'ah mungkar. Nah ini repot, ikhtilaf menjadi inhiraf. Maka muka kita nih lihat orang nggak seneng aja, Pak. Lihat saya ini semua dari atas mungkin bid'ah semuanya. Dari mulai ini bid'ah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu ar-rahmatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu maqasid wal ghayat. Wa nusalli wa nusallimu ala khatimil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para guru, para asatidzah yang saya muliakan, jamaah Masjid Al-Akhbar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik, berikan kemudahan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga sejak kita bangun sampai sekarang amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada pagi hari ini adalah sikap yang benar terhadap fenomena penyimpangan dan perbedaan. Tentu kita dalam beragama berdasarkan teks-teks agama. Dalam kita beragama atau bahasa lugasnya atas dasar dalil. Dan kita itu satu. Kedua, di lapangan kita melihat adanya perbedaan-perbedaan. Sering orang bilang ini Tuhannya satu, nabinya satu, kitab sucinya satu, tapi dalam praktek ibadah kok beda-beda. Beda-beda. Nah, beda-beda ini yang perlu kita sikapi. Ada yang sikapnya atau beda ini juga ada yang namanya perbedaan, ada namanya penyimpangan.
Jangan sampai kita menyamakan. Penyimpangan kita anggap itu satu perbedaan. Perbedaan kita anggap sebuah penyimpangan. Maka akan terjadi apa yang disebut dengan sikap yang tidak insaf, tidak adil, ya, tidak proporsional. Perbedaan agama ini kategorinya adalah inhiraf. Ya, perbedaan agama itu kategorinya adalah inhiraf, penyimpangan. Sedangkan perbedaan antara yang celananya di atas mata kaki dan yang tidak, itu adalah ikhtilaf antara yang jenggotnya panjang, ada yang nggak pakai jenggot. Nah, itu masalah ikhtilaf, bukan inhiraf. Jadi kalau dalam bahasa Arab ada istilah inhiraf, ada istilah ikhtilaf. Dohirnya beda, dohirnya adalah perbedaan. Tapi ada yang masuk dalam kategori inhiraf, ada yang ikhtilaf. Nah, ini yang harus kita sikapi dengan benar. Jangan sampai inhiraf kita sikapi dengan toleransi. Seperti beberapa waktu yang lalu, ya kan? Meyakini bahwa semua agama itu benar, nah ini bukan toleransi. Ya. Karena yang kita hadapi adalah inhiraf, penyimpangan. Syukran. Ya. Nah, bagaimana kita mengetahui ini inhiraf atau ini ikhtilaf? Ini penyimpangan, ini perbedaan. Kalau penyimpangan berarti harus pendekatannya adalah amputasi. Amputasi. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ikhtilaf berarti pakai toleransi. Pakai toleransi. Beda antara amputasi dan toleransi. Ya, amputasi potong. Harus diakhiri. Toleransi ya dijaga, bahkan itu sebuah kekayaan tersendiri. Ya, seni tersendiri, keindahan tersendiri. Nah, kembali bahwa kita beragama itu atas dasar teks-teks agama, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang beliau sabdakan kepada kita, taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kalian dua hal, jika kalian berpegang teguh maka tidak akan sesat selama-lamanya. Nah, kita sering dengar ada istilah usuluddin dan apa? Sering dengar ya istilah usuluddin? Belum. Ada di dalam studi Islam, ada hal-hal dikelompokkan menjadi usuluddin. Ini usuluddin ini. Lawannya apa? Bukan Alauddin, bukan Salahuddin. Furu'uddin. Ya, furu'uddin. Usul
pokok, ya. Pokok. Furu' cabang. Banyak pokoknya atau banyak cabangnya? Banyak cabangnya daripada pokoknya. Diklasifikasikan menjadi usuluddin dan furu'uddin. Kalau perbedaan itu menyentuh kepada usuluddin, maka itulah disebut dengan inhiraf. Inhiraf. Kalau menyentuh inhirafnya itu, usuluddinnya itu dalam hal akidah, itu dari mulai dia dhalun, sesat, sampai dia kufrun, murtad. Murtad. Nah, dari mana para ulama kemudian ini membagi ini usuluddin, ini furu'uddin. Ini pokok agama, ini cabang agama. Berdasarkan teks Al-Quran dan As-Sunnah itu. Semoga ini bisa dicerna ya dengan baik. Karena kan habis subuh ini kan agak ya, apalagi kuenya di luar nggak di sini, ya. Kalau gorengannya di sini bisa jadi agak lebih ya mungkin saya sampaikan nggak kurang paham, nanti ustadz lain bisa lebih memahamkan. Atau kadang-kadang saya guyon dengan mahasiswa itu, kadang kuliahnya hari ini pahamnya minggu depan, ya. Baru oh iya, oh itu dulu yang disampaikan, itu tuh maksudnya, oh gitu. Kadang begitu Pak, walaupun nggak semuanya, ya tergantung itu apa namanya, lemot atau enggak. Semoga pagi ini kita mendapatkan keberkahan, ya. Karena keberkahan kita ini dimulai dari pagi, ya. Burikat ummati fi bukuriha. Kelebihan dari umat ini sejak kita sudah bangun pagi itu sudah keberkahan, sudah argo keberkahan sudah jalan, ya kan? Anda bangun jam 3, dari jam 3 itulah keberkahan sudah mulai, ya kan? Anda baca Quran, Anda apa, sudah mulai. Hal-hal yang disebut dengan usuluddin itu adalah berkenaan dengan teks-teks agama. Teks-teks agama yang dikategorikan qat'iyyu subut, dan qat'iyyu dilalah. Inilah tema-tema hal-hal yang agama yang disebut dengan usul. Maksudnya apa qat'iyul wurud itu? Ya, qat'iyatul wurud. Nanti bisa di googling itu, apa itu qat'iyatul wurud itu. Qat'iyatul wurud itu adalah dalil teks agama yang 100% itu datang dari Allah Subhanahu wa taala atau datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran berarti semuanya adalah qat'iyul wurud atau qat'iyatul thubut. Keberadaannya bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, itu adalah meyakinkan 100%. Kenapa ada teks-teks agama yang dikategorikan seperti ini? Karena periwayatannya itu yang meriwayatkan bukan 1-2 orang, tapi generasi, kemudian diriwayat lagi ke bawahnya generasi setelahnya sampai kepada kita, sampai kepada penulis Al-Quran, sampai kepada penulis hadis. Jadi tidak mungkin sekian ratus orang, sekian puluh orang itu berbohong. Nah, itu yang disebut dengan qat'iyatul
thubut atau wurud, bahwa ini ayat adalah firman Allah 100%. Kenapa? Karena dia mutawatir. Karena dia sampai kepada kita secara generasi ke generasi. Banyak orang yang banyak orang itu gak mungkin dia bisa sepakat bohong. Itu standar Al-Quranul Karim. Kalau itu Al-Quran, ayat. Kalau hadis berarti itu adalah hadis yang dikategorikan dengan hadis mutawatir. Hadis mutawatir atau hadis masyhur. Misalkan innamal a'malu binniyat, itu adalah hadis masyhur. Masyhur itu pada tingkatan sahabat satu orang, tapi di bawahnya itu puluhan orang. Bahwa Umar kemudian menyampaikan kepada banyak orang. Banyak orang itu kemudian menyampaikan ke banyak orang. Banyak orang itu menyampaikan ke banyak orang lagi. Itu namanya qatiyatul wurud. Dari sinilah yang disebut dengan hal-hal yang usuluddin, pokok. Jadi masalah qada dan qadar itu masalah pokok agama. Karena hadisnya mutawatir. Sahabat banyak ngumpul, ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada Jibril Alaihissalam, sahabat ngumpul banyak. Jadi peristiwa itu disaksikan oleh orang banyak, didengarkan oleh orang banyak, dan disampaikan ke banyak orang, disampaikan lagi sampai kepada kita. Bahwa rukun iman yang keenam adalah al-imanu bi qadarihi khairihi wa syarrihi. Bahwa beriman kepada qada dan qadar itu merupakan usul agama. Jika orang tidak mengimaninya, maka ini sudah inhiraf. Karena bertentangan dengan hadis mutawatir. Ini inhiraf. Orang yang menentang zakat ini bukan perbedaan, bukan ikhtilaf, tapi ini adalah inhiraf. Maka Abu Bakar menyikapinya harus diamputasi. Orang nggak mau bayar zakat harus diamputasi. Kata beliau, kalau di zaman Nabi dulu mereka membayar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam iqala ba'irin, tali pengikat unta. Ini menggambarkan betapa namanya zakat ya harus diambil walaupun Nabi sudah tidak ada. Saya akan ambil itu walaupun dengan pedang. Berarti itu adalah satu kemungkaran. Bukan kemudian ya udah nggak usah dipaksa, la ikraha fiddin. Bijak banget ya. Ini kan namanya la ikraha fiddin. Ini kan agama, nggak boleh dipaksa-paksa. Ini kalau sudah masuk inhiraf, ya kalau perlu dipaksa, kalau bisa maksa. Repotnya yang dipaksa lebih galak daripada yang maksa. Ya kan? Ini yang muncul kemudian apa? Konflik kan gitu. Konflik. Yang dipaksa lebih galak daripada yang maksa. Kalau kita paksain, maka yang terjadi adalah konflik. Maka kalau ustadz gak boleh maksa. Yang maksa siapa? Ulil amri. Ya dari mulai misalkan anak, ya berarti ulil amrinya bapaknya. Jangan sampai bapak kalah sama anak, ya kan? Anaknya nyimpang, bapaknya kalah. Harus ngotot, ya kan? Ngotot.
Ketika masalah Nabi, nah itu Nabi juga kelompok Ahmadiyah ini sudah menabrak bukan ikhtilaf tapi inhiraf. Karena menambah hal yang usul. Bagaimana kemudian mereka meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mestinya pihak berwenang itu kemudian menggunakan pendekatannya adalah man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Pendekatannya bukan fa biqalbihi aw bilisanihi. Karena dia punya wewenang. Mestinya pendekatannya adalah man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Baik wewenangnya. Nah, repotnya kalau sudah dikatakan sesat tapi tidak dilarang. Nah, ini repot. Ya kan? Oleh MUI dikatakan sesat tapi oleh yang berwenang dibiarkan berkembang. Ini bikin keki ini, ya kan? Ini kita ini gimana warga ini, ya kan? Ini penyimpangan tapi ada pembiaran. Ini nggak sinkron. Padahal tugas pemerintahan wewenang itu adalah menjaga agama, seperti yang dikatakan oleh Imam Mawardi bahwa maudhu'ul imamah ini kalau bicara tentang fikih pemerintahan bahwa keberadaan ulil amri itu keberadaan pemimpin negara itu adalah tujuannya adalah hirasatuddin li khilafati nubuwah. Kepemimpinan itu adalah pewaris tugas Nabi. Nah, ini jangan sampai kita alergi dengan politik. Ya. Politik ini kan bagaimana agar kita bisa berkuasa, jadi pemimpin. Bahwa kepemimpinan itu adalah mewarisi tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Abu Bakar disebut dengan khalifah. Khalifah maksudnya adalah pengganti penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tugasnya? Hirasatuddin. Menjaga kelestarian agama Islam. Yang kedua adalah siyasatud dunya, baru kemudian memanage kepentingan masyarakat dunia, bagaimana biar lebih aman, bagaimana lebih sejahtera dan seterusnya. Mestinya agama dijaga. Kalau sudah sampai tingkat inhiraf, maka kemudian sudah harus ada upaya amputasinya. Minimal kalau nggak bisa biyadi berarti dengan lisan, itu kemungkaran. Menolak jilbab itu bukan toleransi, tetapi adalah itu penyimpangan. Karena menambah hal yang usuluddin dalam masalah syariat. Dalilnya qat'iyul wurud dan petunjuk hukumnya qat'iyu dilalah. Petunjuk hukumnya jelas, pasti. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Ini perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau di antara kita wanita kita tidak berjilbab, itu sebuah kemungkaran. Itu sebuah penyimpangan.
yang harus ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Biyadihi au bilisanihi, dengan dakwah, bil hikmah wa mau'izatil hasanah, ya kan? Harus dakwah terus. Kalau takut juga ya baru dengan hati. Karena orangnya lebih galak daripada ustadznya. Nanti kalau saya nasihati malah saya digebuk gitu kan. Daripada nanti saya agak saya paksa minggat lagi misalkan. Maka pendekatan seperti itu. Jadi ya disebut mungkar kalau memang itu bertentangan dengan usuluddin. Gak boleh berbalik-balik. Nah, sesuatu yang kenapa ini disebut ikhtilaf? Ada dua sebab disebut dengan ikhtilaf itu. Sesuatu disebut ikhtilaf permasalahannya. Yang pertama adalah bisa jadi teks agamanya itu bisa jadi qat'iyatul wurud atau qat'iyatul thubut dalam ilmu usul fikih. Tetapi petunjuk hukumnya tidak pasti, yaitu dhonniyatul dilalah. Petunjuk hukumnya nggak pasti. Maksudnya nggak pasti, lafal itu bisa berarti ini, bisa berarti itu. Misalkan masalah lamastumun nisa. Masalah bersuci nih, toharah. Lamastumun nisa. Maka kamu harus bersuci setelah kamu lamastumun nisa. Surat Al-Maidah itu. Menyentuh perempuan. Nah, kata menyentuh itu memiliki arti yang yang artinya lebih dari satu. Namanya menyentuh. Bisa menyentuh. Ini menyentuh, ya kan? Gitu. Secara zahir menyentuh ya menyentuh, kulit ketemu kulit, itu menyentuh. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa orang Arab sering menggunakan menyentuh itu untuk maksud yang lain, yaitu urusan hubungan intim suami istri. Nah, ketika Allah menggunakan kata-kata lamastumun nisa, yang diinginkan Allah yang mana nih? Nah, itu. Kayak kita nih baca Quran, tidak menyentuh, nah gitu kan, belum disentuh, kan. Si fulan menikah tapi belum menyentuh, nah ini kan. Anak kecil mungkin dia bingung, ini maksudnya apa sih Pak? Masa belum disentuh? Paling kita komentarnya cacilik ya kan, gak paham itu. Tapi orang dewasa sudah paham. Cuma ketika ini bicara syariat, kita memastikannya gimana? Lamastumun nisa. Nah, ini yang disebut dengan dhonniyatud dilalah. Petunjuk hukumnya ini kemana? Apakah yang tidak boleh adalah menyentuh kulit, atau yang dimaksud adalah hubungan intim suami istri? Jadi ada beberapa makna, Pak? Ada dua makna. Nah, yang seperti ini yang namanya dhonniyatu dilalah. Kita nggak boleh bersikeras kemudian menganggap orang yang wudunya setelah wudu bersentuhan dengan kulit kemudian dia batal, nggak boleh kita anggap dia mungkar. Artinya bukan itu. Artinya ini hubungan intim. Jadi nggak apa-apa. Yang satu juga nggak boleh menganggap bahwa batalnya wudu
karena hubungan intim, hanya sentuhan saja tidak batal, tidak dianggap mungkar. Jadi dua-duanya nggak boleh dianggap mungkar. Yang meyakini bahwa yang disebut lamastumun nisa adalah menyentuh kulit, dan yang meyakini bahwa lamastumun nisa adalah hubungan suami istri, tidak boleh saling melihat satu dengan lainnya sebuah mungkar gitu. Yang misalkan celananya naik ke mata kaki, tidak boleh melihat yang celananya tidak melebihi mata kaki sebuah perbuatan mungkar. Karena dalilnya adalah dhoniyatul wurud. Hadisnya hadis ahad. Dan petunjuk hukumnya juga bisa bermakna lebih dari satu. Bahwa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW dengan mengangkat celana itu adalah agar kita tidak sombong. Tapi ada orang melihat zahirnya, ada yang melihat zahirnya. Loh kan Nabi ngangkat celana itu di bawah mata kaki itu neraka gitu. Tidak melihat hadis-hadis lain yang menjelaskan bahwa kenapa sebab orang kemudian diadab karena ada khuyala di sana, ada unsur kesombongan. Jadi yang diperangi Nabi menurut yang melihat kontekstualnya, melihat bahwa yang dilarang Nabi itu adalah sombongnya, bukan semata-mata celana yang naik mata kaki. Maka sangat aneh ketika mbah-mbah kita di kampung kemudian, Pak, sampean isbal, Pak. Terus kenapa? Masuk neraka sampean. Lho kok iso? Sombong. Bingung mereka, sombong iki neng di gitu ya. Mau naik sepeda pancal. Ya kan? Sombongnya itu lo di mana? Gitu. Sombongnya itu lo di mana kalau celananya otomatis kalau celananya di melebihi mata kaki itu adalah sombong. Maka ini tidak boleh menganggap bahwa yang mengangkat celana menganggap yang tidak mengangkat celana satu kemungkaran. Karena ini bukan usuluddin, tapi ini adalah furu'uddin, masalah furu', gitu, masalah furu'. Nah, jadi jangan sampai kita masalah furu' kita anggap sebagai usul, ini repot. Ya, repot. Masalah fikih, masalah jenggot, ya, masalah nikob, masalah termasuk saf, rapat tidak rapat, itu masalah furu'uddin. Kenapa disebut furu'uddin? Karena memang teks agamanya pertama adalah dhoniyatul wurud, dia hadisnya bukan hadis mutawatir dalilnya, dan maknanya memiliki makna ganda, maknanya ganda. Maka tidak bisa dipaksa seseorang untuk mengikuti pendapat kita, karena memang teksnya itu memiliki, kalau enggak B ya A, ya kadang C. Maka dalam masalah furu' din itu kadang-kadang semuanya benar, walaupun berbeda tapi itu benar, itu benar. Seperti yang terjadi zaman Rasulullah SAW, sahabat kemudian diperintahkan la yusalliyanna ahadukumul asra illa inda Bani Quraidah. Jangan kamu sholat asar kecuali kalau sampai Bani Quraidah. Kan udah jelas nih. La yusalliyanna ahadukum, jangan kamu sholat asar kecuali kalau sudah sampai Bani Quraidah. Ya kan, Pak? Jelas gak hadisnya, Pak? Yang tidur pun jelas ini. Ya kan, apalagi tadi kuenya udah lewat. Kayaknya berbinar-binar. Ini kok nggak ada warnanya ya? Iya, bening.
Jelas banget. Hadis itu jangan sholat asar kecuali kalau sudah sampai Bani Quraidah. Kira-kira bisa punya makna berapa, Pak? Bisa nggak? Ini bisa jadi maknanya lain. Enggak ya? Enggak ya? Kalau jenengan sahabat kira-kira berarti saya gak boleh sholat asar kecuali kalau sudah sampai tujuan. Kan gitu. Jelas banget. Padahal itu jelas banget, Pak ya. Ya. Saya kira sepakat lah bahwa kita berarti kesimpulannya harus sholat asarnya di tempat tujuan. Nah, ini hal yang sudah sangat jelas begitu, nanti hasilnya berbeda. Ada peluang untuk berbeda. Ketika asar mau habis, waktu asar mau habis, belum pula sampai Bani Quraidah. Gimana Pak jenengan, Pak? Rombongan nih satu masjid nih. Asar sudah mau habis, sudah jam 5 setengah 6 kira-kira. Aduh, ini Quraidah masih jauh nih. Kita belum sholat asar nih. Nabi lo dawuh, jangan sholat asar kecuali sampai Bani Quraidah. Jelas Pak? Berarti ya udah pokoknya asar waktunya habis atau nggak habis, kita sholat asar di Bani Quraidah. Sepakat? Sepakat Pak? Nggak sepakat kayaknya. Sepakat ya? Padahal orang Indonesia ini kan toleransinya sangat tinggi. Ini aja nggak ada toleransinya nih. Pokoknya nggak sholat asar, pokoknya Bani Quraidah. Yang sholat asar berarti bertentangan dengan sabda Rasulullah. Berarti bukan ahli sunnah wal jamaah. Ahli bid'ah wad dhalalah. Ini repot nih, bahasa berat ini. Teks yang seperti itu yang kita kira-kira nggak menimbulkan dua penafsiran, menimbulkan dua penafsiran. Ada sahabat yang berpendapat bahwa loh, itu maksudnya itu agar kita jalannya cepat, agar kita targetnya sampai sana masih ngejar waktu asar, maksudnya itu. Jangan kepikiran nggak ke sana? Sekarang kepikiran, tadi nggak kepikiran. Tadi sepakat, pokoknya sholat asar di sana. Sahabat sebagian berpikir bahwa ini maksudnya Nabi itu agar kita cepat jalannya sehingga sampai asar Bani Quraidah. Bukan dohirnya, bukan berpegang teguh pada teksnya, tapi kontekstualnya gitu loh. Maka terbelahlah sahabat menjadi dua madhab. Nah ini kalau ini udah madhab Pak, sepakat dalilnya tapi nggak sepakat pemahamannya, ini akan muncul madhab. Maka nggak boleh berbeda madhab kemudian menganggap madhab yang satunya mungkar. Nggak boleh Syafi'i mungkar, Syafi'i melihat Hambali mungkar Hambali. Nggak boleh. Sepakat dalilnya, nggak sepakat pemahamannya, karena dalilnya dhoniyatul wurud dan dhoniyatu dilalah. Kayak tadi itu Nabi melarangnya tuh maksudnya bukan begitu, tapi maksudnya agar kita cepat. Mana yang benar Pak? Yang berpegang pada dhahir teksnya atau berpegang pada kontekstualnya? Ya waktu itu menimbulkan hal yang riskan ya di kalangan sahabat. Sampai ke Bani Quraidah, ternyata
Isya sana Pak. Isya. Berarti sholatnya sholat apa itu? Anda pernah diajari jamak asar, maghrib, isya? Padahal parah itu. Jamak asar sama maghrib sama isya. Ya kan? Kalau kita lakukan di zaman sekarang ya memang itu sebuah kemungkaran kalau sekarang. Ya kan? Waktu itu kejadian seperti itu. Nabi tidak menyalahkan yang akhirnya harus menjamak asar, maghrib, isya, dan tidak menyalahkan yang sholat asar di tengah perjalanan. Kalau di tengah jalan nggak boleh memang. Di tengah perjalanan. Jadi teks agama begitu. Yang diminta Nabi untuk toleransi karena mereka semuanya nyepakatin, mereka semuanya berniat untuk melaksanakan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nyimpang adalah ketika orang kemudian menyangkal perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menolak dalil. Yang menyimpang adalah ketika orang menolak dalil. Di daerah sana itu kemarin ketemu ada orang kalangan umat Islam itu tidak puasa Pak. Ramadan tuh nggak puasa. Dia cek ke kantornya memang pada makan dan minum. Padahal dalil tentang puasa Ramadan itu qat'iyatu tsubut dan qat'iyatu dilalah. Dia adalah ayat. Yang kedua, petunjuknya sangat jelas. Bagaimana namanya puasa itu? Sudah definitif gitu loh puasa. Tapi orang ingin kabur dari agama. Ini bahaya. Maka kemudian dia mencoba ayat yang qat'iyatu dilalah ingin dikesankan dhoniyatu dilalah. Dikesankan bahwa maknanya itu ada dua. Oh, yang dimaksud dengan kutiba alaikumus siyam, itu siam itu bukan tidak makan dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Tapi yang dimaksud siam itu adalah menahan diri. Maka kalau kita sudah menahan diri, itu kita sudah siam. Ini orang zindik namanya Pak. Ya. Namanya ini ngobok-ngobok agama. Namanya ngobok-ngobok agama, memutarbalikkan. Padahal orang belajar fikih paham betul yang namanya siam, menahan diri itu adalah makna etimologinya, makna bahasanya. Tapi yang dimaksud Allah ketika mengatakan kutiba alaikumus siyam itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mutawatir bahwa Rasulullah puasa ya ada sahur kemudian sampai kemudian adzan maghrib, dan itu dilakukan oleh kaum muslimin berabad-abad seperti itu. Kemudian ada orang yang ingin mengobok-ngobok. Sholat juga begitu Pak. Orang ingin kabur dari agama, maka disebut dengan liberal. Jadi liberal itu sebetulnya dia ingin bebas dari ikatan-ikatan termasuk agama. Maka kemudian sholat itu diartikan sebagai doa. Kalau kita sudah doa, kita sudah sholat. Makanya kita harus menghormati orang kejahen. Ya. Karena mereka berdoa berarti sudah sembahyang. Menggunakan kata sembahyang.
Jadi mereka itu sudah sholat, cuma sholatnya beda dengan kita. Jadi kita harus toleransi. Nah, ini yang namanya liberal. Padahal bukan itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah mengatakan shallu kama raaitumuni usolli. Salatlah seperti aku salat. Salatnya Nabi bukan semedi, tetapi adalah ubtudiat bitakbiratul ihram wa ukhtutimat bis salam. Namanya salat itu satu gerakan, aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Di dalamnya ada rukuk dan sujud dan seterusnya. Nah, orang yang kemudian mencoba mengeluarkan ayat ini dari qat'iyatudillah menjadi dhaniyatudillah, ini perbuatannya memang culas, Pak. Sehingga banyak orang tertipu, mantuk. Maka tadi itu sampai mereka kemudian dokter itu pada nggak puasa dan nggak sholat. Ini pekerjaannya orang zindik. Akhirnya nanti agama itu tidak punya pakem. Agama tidak punya pakem, diserahkan ke masing-masing kita. Nah, itulah namanya penafsiran liberal. Jadi Nabi Muhammad tidak berhak untuk menafsiri Al-Quran. Inilah disebut dengan orang kebebas. Inilah yang inhiraf. Nah, sekali lagi, ini ada di negeri kita. Inhiraf dianggap ikhtilaf. Ini repot. Maka agama akan hilang, Pak. Nanti agama tidak rahmatan lil alamin lagi. Zakat nanti akan berarti membersihkan diri saja. Tidak ada duit yang dibayarkan. Yang susah siapa, Pak? Yang senang siapa, Pak? Kalau zakat nanti diartikan, zakat itu artinya kan zaka yasku, artinya itu membersihkan diri. Berarti kalau Anda sudah membersihkan jiwa Anda dari kikir dan tamak, Anda sudah berzakat. Terus fakir miskin suruh makan apa, Pak? Suruh dapat apa? Dapat dalil aja. Kan gitu. Maka rusak. Islam ini akan hilang. Nanti menafsirkan lagi ayat tentang as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma nakalam minallah. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan itu potonglah tangannya sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini qat'iyatul wurud, qat'iyatu dilalah, petunjuk hukumnya jelas. Dan sudah dipraktekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mutawatir. Tiba-tiba di akhir zaman ini orang nggak ngerti lagi mana ikhtilaf mana inhiraf, datang tiba-tiba mengatakan, oh, yang dimaksud potong tangan itu adalah bukan potong tangan, tapi adalah memotong kemiskinan. Jadi kalau kita sudah berupaya menyejahterakan rakyat, mengangkat kemiskinan, kita sudah menegakkan ayat ini. Ini namanya penafsiran yang tidak punya dasar. Ini penyimpangan ini. Nanti akan semua begitu. Diterjemahkan sak karepe dewe. Maka kita nggak perlu nabi. Kita jadi nabi sendiri-sendiri. Karena kita menjelaskan teks agama dengan cara berpikir kita sendiri-sendiri. Maka rusaklah agama ini.
Sama dengan juga rusaknya ketika ikhtilaf dianggap inhiraf. Orang akhirnya jengah dengan namanya agama. Yang namanya furu itu mesti lebih banyak daripada pokok. Jadi kalau kita beragama ini yang nampak sehari-hari ini pokoknya atau furu'nya, Pak? Furu'nya. Kita beragama ini kebanyakan yang nampak adalah furu'nya. Adzan. Adzan itu takbirnya berapa kali? Setelah adzan, sholat qabliyah. Ada kalau datang ke masjid itu Isya itu berdiri aja dia. Ini kan dia berdiri aja. Enggak qabliyah Isya. Melihat orang yang qabliyah Isya dengan mata yang agak sinis. Kenapa, Pak? Kenapa orang yang sholat sunnah qabliyah Isya disinisin sama yang enggak sholat? Karena dianggap bid'ah. Ada juga yang sinis kalau maghrib itu kalau ada orang sholat dia sinis dia. Ada qabliyah maghrib, disinisin juga ini. Mungkin kalau dia DKM-nya dia langsung tegur. Karena dia bukan DKM jadi dia nahan diri, ya kan? Ingkarnya dalam hati. Tapi masih dianggap mungkar. Kenapa dianggap bid'ah? Karena Rasulullah tidak pernah, menurut dia tidak pernah melakukan sholat qabliyah maghrib dan qabliyah isya. Lupa bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan sahabat melaksanakan sholat qabliyah maghrib dan qabliyah isya. Bukan berarti kesimpulannya kemudian sholat qabliyah maghrib bid'ah. Tapi kesimpulan yang benar adalah sholat sunnah qabliyah maghrib itu bukan sunnah muakkadah, bukan bid'ah. Kalau bid'ah mungkar. Nah ini repot. Ikhtilaf menjadi inhiraf. Maka muka kita nih lihat orang nggak seneng aja, Pak. Lihat saya ini semua dari atas mungkin bid'ah semuanya. Dari mulai ini bid'ah ini. Maksudnya kupluk putih itu, ya kan? Padahal kita nggak tahu Rasulullah itu kupluknya bagaimana. Kalau kita mau kayak Rasulullah umamah semua gitu, pakai umamah, gitu. Kayak apa namanya sorban yang dililitkan itu. Terus ini baju nih, ini baju apa ini? Koko. Ini Cina ini. Jenggotnya kurang panjang, misalnya jenggotnya segini kan, masih ini sama sini minimal segenggam gini kan, ini semuanya bid'ah ini. Repot ya, ini akhirnya juga orang akhirnya beragama itu jengah. Di Saudi fenomenanya karena diseragamkan semuanya, ini kan, semua hal-hal yang furu itu harus diseragamkan, harus digiring, dikondisikan, diseragamkan orang Saudi, dihambalikan kalau kasarannya, atau rodok kendele disalafikan, ya kan? Boleh kalau masuk Jamiah Islamiyah Madinah pokoknya belum lulus kalau belum salafi, maka banyak yang pura-pura salafi biar lulus. Atau biar beasiswanya lanjut ke S2, S3. Kalau ketahuan enggak modal mereka enggak akan bakalan dapat S2, S3, Pak. Ini kan enggak benar. Enggak benar. Masalah furu' itu adalah masalah ikhtilaf. Dan kita tidak perlu malu. Itu justru sebuah kekayaan, khazanah keilmuan, bahwa dalam Islam itu ada ilmunya, bukan hawa nafsu. Ada kelonggaran. Jadi dalam masalah furu itu longgar. Sehingga kalau kita haji,
Kita longgar, Pak. Habis ifadah, terus kemana, Pak? Habis ifadah, habis Arafah ke Musdalifah kan? Musdalifah. Boleh enggak dari Arafah ke yang lainnya? Kita harus mabit di Musdalifah. Setelah Musdalifah kemana? Lali, Pak. Haji ini kemarin ke Mina. Lempar jumroh. Harus? Enggak. Bisa ke tawaf ifadah. Sahabat Rasulullah, saya mau tawaf ifadah. If'al wala haraj. Enggak apa-apa. Tawaf dulu aja. Bahkan yang mestinya lempar jumroh itu di pagi hari, untuk orang-orang tertentu itu dibolehkan di tengah, melebihi tengah malam. Rasulullah, ini saya biasanya nih kalau besok nih haid saya nih. Gimana kalau nunggu besok, saya takut saya belum ifadah haid. Lah bisa nunggu berhari-hari menyelesaikan haid. Padahal tawaf ifadah syaratnya harus suci. Ya udah kalau gitu kamu segera lempar kemudian ifadah. Atau ifadah dulu. Hal-hal yang furu ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat fleksibel. Sangat fleksibel. Bayangkan, Pak, ada sahabat sholat. Ini kalau di zaman sekarang lihat anak kita begitu, kita gerem gini, kita ketok kepalanya. Sahabat sholat, Nabi lagi ruku, ya kan? Ruku, sahabat masuk ke masjid, belum sampai ke shaf, Pak. Belum sampai shaf terakhir, Pak. Itu sudah ruku, Pak. Ruku. Dalam rangka apa? Ngejar satu rakaat. Karena kalau imamnya sami Allah, lewat sudah. Ini kelas sahabat loh, Pak. Masuk masjid, sampai situ shaf terakhir di sini nih. Sampai situ udah rukuk, langsung dia Allah Akbar rukuk, Pak. Sampai rukuk dia maju, dik begitu. Sampai ke shaf depan sini. Ya kan? Ribet lah, ya kan? Sampainya nih, kamu ini apa setelah sholat? Dianggap itu sebuah kemungkaran, kira-kira gitu lah ya. Nabi, kenapa kamu begini-begini? Oh, Nabi tidak suruh ngulang sholat, berarti sholatnya sah. Sholat kayak begitu sah, Pak. Sholat kayak begitu sah. Dalam hati kita, mbok ya ngalah dikit lah ya, ketinggalan serakat nggak apa-apa lah ya. Tapi begitulah orang itu berislam kan macam-macam, Pak. Berislam itu yang ada gugur kewajiban, ya kan? Pokoknya wis gugur kewajiban itu sudah surga gitu kan? Ada orang kalau merasa kalau nggak duduk sholatnya di depan shaf pertama itu kayak nggak sholat juga ada. Gitu kan. Kalau nggak jamaah itu merasa tidak sholat. Tapi ada orang pokoknya sholat walaupun nggak jamaah gitu. Orang berlapis-lapis dalam beragama. Maka di sini yang dikembangkan adalah dalam masalah-masalah furu ini adalah kita toleransi. Harus berlapang dada. Berlapang dada. Seperti Rasul juga berlapang dada kepada perbedaan-perbedaan sahabat. Dan para imam-imam kita juga mencontohkan toleransi itu yang luar biasa ketika itu masalah ikhtilaf. Bahkan Abu Yusuf itu berpindah mazhab Syafi'i dalam kondisi tertentu. Ketika masalah air, berpindah dari mazhab. Jadi mazhab ini tidak perlu kita, perbedaan mazhab itu bukan kemungkaran. Walaupun tidak dilarang untuk mencari kebenaran. Sing bener itu gimana sih, Mas? Ayo kita diskusi. Nah, itu nggak masalah, nggak dilarang. Kok sampean kelihatannya kok mantep ya dengan at-tahiyatul itu langsung tangannya wer gitu kan. Kok saya kok gini doang selama ini belajar cuma asyhadu alla, nggak pernah diajari asyhadu alla.
Sik Mas, gimana sih? Aku juga pengen sakjane ngene iki. Tapi kok saya belum dapat ilmunya ya, diskusi gitu kan, ngobrol gitu. Tapi kalau sudah mulai ototnya segede-gede gelugu gini Pak, nah itu waktunya minum kopi, ya kan, sama susu. Yang ini yang nggak boleh nih, ini yang nggak boleh nih kalau sudah, karena ukhuwah, kesatuan hati itu wajib. Sedangkan ini belum tentu ini hukumnya apa ini. Ya, apakah yang benar adalah dari sejak awal at-tahiyatul mubarakatus shalawat thayyibah, atau menunggu asyhadu alla ilaha illallah, atau sejak awal memang diputar? Kalau sudah selesai tasyahud ditunggu sampai imam salam, atau berhenti ketika kita sudah selesai tasyahud? Ini juga ini masalah agama loh Pak, karena masalahnya sholat itu. Nah, ini yang begini-begini juga ikhtilaf. Begininya itu sampai kita selesai at-tahiyat sendiri, terus selesai tahiyat sendiri kita berhenti, atau nunggu imam salam. Ngono gegeran Pak, cowok lek tangan weh. Ya ini nggak boleh. Ini disinilah dibutuhkan namanya, itulah ikhtilaf. Maka Yusuf Qaradawi itu nulis buku setebal ini dalam rangka agar kita ini nggak salah. Ini masalah ikhtilaf, kita harus toleransi. Diskusi boleh, tapi nggak boleh menimbulkan perpecahan. Hari ini gue yang temen, setelah diskusi masalah begini, besok sudah mulai mukanya senyum susah. Malah dihajar sekalian. Pokoknya nek antum belum muter begini, enggak saudaraku sampean. Wah ini ya, kalau Anda tidak bercadar, saya enggak akan silaturahim ke rumah antum. Nah, ini enggak boleh. Nah, kita dalam berislam, Islam yang indah seperti itu dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dan para imam-imam kita yang memiliki ilmu yang banyak itu. Maka Allah Subhanahu wa katakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadi ukhuwah ini adalah kewajiban, sedangkan masalah rapat tidak rapatnya shaf itu adalah sunnah. Maka wajib didahulukan daripada yang sunnah. Kalau nggak bisa dikompromikan tadi, diskusi tetap saja nggak ketemu. Mau ngotot, nggak usah ngotot. Ya kan? Ini waktunya badminton Indonesia lawan Malaysia, kan gitu. Ya, mendingan nonton ginting main badminton. Ya, mesti sepakat Pak. Mesti nanti Indonesia dong gitu kan. Indonesia sepakat tuh teman lagi kita. Tapi kalau ngomong soal lagi musuhan lagi kita, nggak boleh itu, nggak boleh itu. Ya. Nah itu kira-kira ini pembahasan panjang memang, tapi secara garis besar begitu. Nanti kalau mau ingin lanjut berarti kita lanjutkan bagaimana agar kita ini menerima perbedaan itu nyaman-nyaman saja, jangan sampai kita berbeda. Kokonya sudah nggak nyaman, kan ada tuh Pak koko yang sampai ke lutut, ada yang cuma sampai apa sampai lutut, ada yang sampai kaki kan Pak. Mana yang sunnah ini? Yang kuku merasa sunnah, yang sampai lutut, yang paling bawah lebih sunnah lagi. Yang batik bid'ah. ini pemahaman yang sekali lagi sangat fatal kalau sampai hal inhiraf kita anggap ikhtilaf. Dan parah juga kalau anggap ikhtilaf itu inhiraf. Maka rahimahumullah, semoga Allah merahmati para ulama-ulama kita yang sudah mereka menyusun, membagi-bagi agar kita membedakan mana yang usuluddin, mana yang furu'uddin, mana yang harus kita amputasi, mana yang kita harus toleransi. Dan begitulah umat ini bertahan sampai berabad-abad, mayoritas di dunia ini insyaallah ya dengan cara begitu. Mana yang harus diamputasi, mana yang kita harus bertoleransi. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin ada yang ditanyakan? Monggo.